Silakan duduk saudara, shalom. Di bulan ini kita belajar lebih lanjut bagaimana kalau rohaninya sehat. Kalau kita memiliki rohani yang sehat, maka kita punya kemurahan hati. Karena itu pada pagi hari ini saya awali bulan ini sesuai dengan kalender yang ada. Hidup berkemurahan. Kita baca dari kitab Galatia, surat Galatia pasal 6, ayat 2 dan ayat yang ke-10. Galatia pasal 6, ayat 2 dan 10 berbunyi begini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kenapa ya? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Lalu ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, dan jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi ya terutama kepada kawan-kawan seiman. Saudara, ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang satu kehidupan yang berbuat baik. Hidup yang berkemurahan, perbuatan baik, murah hati kepada orang lain. Dalam istilah dunia, itu disebut dermawan. Dermawan dalam istilah kerennya, istilah sombongnya, ya, filantropis. Sekarang orang dermawan atau dianggap dermawan disebut filantropis. Istilah kerennya gitu ya, orang dermawan. Kalau saya bilang istilah sombongnya gitu. Titik berat penyebutan filantropis sekarang ini adalah pada memberi dana uang untuk pekerjaan sosial atau pekerjaan kemanusiaan. Arti harfiah dari filantropi mencintai sesama manusia. Ya, filantropis adalah orang yang menolong orang lain karena mencintai sesama manusia. Filantropi, orang dermawan, orang murah hati. Saudara, sekarang dunia memakai istilah ini untuk orang-orang yang memberikan dana, bantuan untuk pekerjaan-pekerjaan sosial, untuk pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan. Saudara, itu hanya sebagian kecil dari maksud filantropi atau filantropis. Filantropi itu sendiri berarti mengasihi sesama manusia. Filantropis adalah orang yang karena mengasihi sesama manusia, dia menolong orang lain. Karena mengasihi sesama manusia. Itu yang diabaikan oleh dunia saat sekarang ini. Banyak orang dermawan, tapi sebetulnya sih kalau dari sudut pandang filantropi tidak memenuhi syarat untuk disebut filantropi. Kenapa? Dia hidupnya sebetulnya sembrono, tidak kudus. Tapi orang sekarang tidak pusing, hidup tidak kudus asal duitnya ngalir terus kan tidak apa-apa gitu ya. Saudara, itu bukan filantropi, bukan filantropis. Memang memberi derma, tapi bukan filantropis. Karena filantropis melakukannya berdasarkan kasih. Biasanya orang-orang kaya di Amerika tuh, yang banyak menjadi filantropis. Sekarang bilang, siapa yang namanya Elon Musk. Komputer tuh, tadi pagi saya sudah lupa, sekarang lupa lagi. Bill Gates. Semua pengen dikenal sebagai orang baik, maka mereka memberikan dana untuk pekerjaan sosial, disebut filantropis. Tapi apa mereka filantropis dalam pengertian yang benar? Saya rasa enggak, karena hidup mereka sembrono. Bill Gates kawin berapa kali? Elon Musk nikah berapa kali? Hidupnya sembrono, tidak kudus. Nah, hanya satu yang saya tahu ya, karena orang lain mungkin tahu lebih banyak, yang memang pantas disebut filantropis, namanya Dale Carnegie.
Dale Carnegie ini orang terkaya di Amerika sepanjang zaman. Artinya sampai sekarang tidak ada orang lebih kaya dari Dale Carnegie. Sampai sekarang. Suatu hari dia main golf. Pada waktu dia main golf dia mikir, saya punya harta sekian banyak buat apa ya? Dia bingung. Buat apa saya punya harta sekian banyak? Saya tidak butuh. Jadi dia berhenti main golf. Permainan dihentikan, dia pulang. Dia jual perusahaannya semua. Dan dia pakai dana yang sangat banyak ini untuk kegiatan-kegiatan amal. Dia adalah penderma terbesar yang pernah hidup. Maksud saya manusia ya. Sampai sekarang anak cucunya generasi keempat masih mengikuti jejaknya. Saudara, filantropis. Slide berikutnya. Nah, orang Kristen seharusnya menjadi filantropis yang sejati. Sebab, satu, ada perintah Tuhan agar anak-anaknya mengasihi sesama manusia. Ya toh, Tuhan Yesus bilang memberitakan gini, ya, hukum yang baru aku berikan kepadamu, supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Atau kalau saudara mau tarik lebih ke jauh, mungkin ada dalam hukum Taurat. Hendaklah kamu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah berlaku untuk semua orang. Terus karena kita mengasihi orang lain, kasih itu murah hati. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4. Itu sebabnya saya katakan orang Kristen adalah filantropis. Karena mengasihi sesama manusia, dia murah hati. Lalu yang ketiga, kasih menyebabkan orang memiliki hati yang berbelas kasihan. Belas kasihan menyebabkan orang bermurah hati. Ya, slide-nya dimatikan. Ini ceritanya orang Samaria murah hati, tahu ya? Orang Samaria murah hati itu di jalan dia lihat seorang tergeletak, habis dirampok dan dipukuli habis-habisan oleh perampok. Kata Tuhan Yesus, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu dia turun dari keledainya, menolong orang itu. Mengobati luka-lukanya, membawa dia ke tempat yang di mana dia bisa dirawat. Itu filantropis. Jadi orang Kristen harusnya menjadi filantropis. Semua, bukan yang kaya. Semua. Slide berikutnya. Bagaimana caranya? Kalau kita menjadi orang ini yang murah hati, kita memenuhi kehendak Tuhan. Kita bisa hidup berkemurahan hati untuk membantu orang-orang. Bagaimana kita bisa hidup berkemurahan hati untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar hidup kita, bukan orang yang jauh, orang yang ada di sekitar hidup kita. Mungkin orang yang ada di sebelah saudara loh. Bagaimana kita bisa berkemurahan hati terhadap dia? Ya, slide berikutnya. 1, kalau kita mengingat hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, slide berikutnya. Surat Paulus pada jemaat di Galatia dengan tegas menggarisbawahi hukum Tuhan yang terutama, yaitu kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Tadi saya sudah katakan. Untuk itu saling membantu sesama. Bukan terjadi ketika hidup kita sudah tidak ada masalah atau sudah kaya raya. Tapi sejak menjadi orang percaya, kasih Tuhan melimpah di dalam hidup kita, membuat kita memiliki kemampuan untuk menolong sesama tanpa pamrih. Ya, matikan slide-nya. Ya, saudara-saudara. Jadi, kita mampu sebab kita mengasihi. Saudara mampu untuk bermurah hati sebab mengasihi. Kalau filantropis dalam pengertian dunia, tunggu kaya dulu. Sekarang saya masih banyak masalah, buat makan aja susah, bagaimana bisa berkemurahan hati terhadap orang lain. Tapi mengasihi sesama manusia kan tidak pandang kaya miskin. Dan berdasarkan kasih itu, kita menolong orang. Gak perlu tunggu kaya, saudara. Dalam keadaan saudara sini, kita bisa murah hati. Gak perlu biaya? Gak perlu. Bisa. Kita punya kemampuan karena kita mengasihi orang lain.
Saudara, saya mau cerita. Provinsi termuda di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Utara. Singkat aja, saya nggak nanya ya. Provinsi Kalimantan Utara dibentuk tahun 2012. Sejak itu provinsi ini dibangun, terutama di era Jokowi, karena ini perbatasan dengan Malaysia, Sabah dan Sarawak. Lalu dalam pembangunan, pemerintah memperhatikan ada suku Punan Batu, orang Dayak Punan yang hidup di hutan. Mereka hidup dari berburu, mereka hidup dari buah-buah yang ada di hutan. Pokoknya mereka disebut Punan Batu, mereka hidup dari hutan. Pembangunan ini kan mengorbankan hutan. Dibuat jalan raya dari Tanjung Berau ke IKN. Jalan raya IKN, tahu ya IKN ya? IKN. Lewati Kalimantan Timur, jalan raya yang bagus. Hutan dibabat. Dan kemudian juga hutan-hutan ini dibeli oleh orang kaya. Dijadikan perkebunan sawit. Beberapa sudah dibeli, dibiarkan terbengkalai, tapi sudah ada yang punya sekarang. Akibatnya apa? Orang Punan Batu ini terdesak. Pemerintah menaruh mereka di lokasi transmigrasi. Pemerintah memberikan kepada mereka satu tempat relokasi, rumah-rumah. Tapi tidak semuanya tercakup. Ada saja yang kejajaran. Ada saja yang tercecer. Dan orang-orang yang tercecer ini kemudian gelandang, pemburu nggak ada yang diburu, buruannya habis. Jadi kebun sawit mau buru apa? Kan nggak boleh juga sama yang punya kebun sawit. Pemburu kehilangan mata pencaharian. Dia bilang berburu apa katanya. Jadi sudah hidup nyaris seperti gembel. Dan mereka ada di tepi jalan besar ini. Kubu-kubu, pondok-pondok mereka bangun di situ. Nggak banyak sih, tapi ada. Ada seorang guru di Berau, namanya Revival, orang Toraja. Guru. Istrinya juga guru, orang Dayak kayaknya. Bukan orang kaya kan? Guru gajinya berapa? Bukan orang kaya. Mereka melihat situasi ini, kemudian mereka datang. Mereka tolong sebisa-bisanya. Satu kali ini, mungkin dia lagi lewat, dia lihat ada beberapa orang Dayak yang dia kenal, Dayak Punan yang dia kenal, sedang duduk, ibu-ibu, anak-anak sekelompok gitu. Dia berhenti. Ada apa? Ini kok jauh dari tempatmu? Ini sih mulai kemarin jalan dari sana ke sini katanya. Ngapain? Jual lombok katanya. Jual cabai. Enggak laku katanya. Dia bawa cabai 3 kilo. Dia bilang, ya udah ini cabainya saya belilah katanya. Saya pikir mau diapain cabai 3 kilo. Lalu sama anak-anak itu bilang, kamu sudah makan? Belum. Pengen makan apa? Di situ dekat pasar. Saya pengen makan bandeng katanya. Langsung dibelikan bandeng sama dia 1,5 kilo. Udah ini dibeli, ini bandeng, kamu pulang. Suaranya murah hati. Udah kalau sudah pikir guru gajinya berapa? Kalau mau bisa aja toh. Tapi bukan cuma itu. Dia kemudian melihat orang-orang Dayak Punan Batu yang terlupakan ini. Dia berusaha bantu mereka. Dia jadi berkebun. Dicarikan rumah. Kalimantan Utara itu ada hukum gini. Kata di seluruh Indonesia juga mungkin, tapi Kalimantan Utara paling menyolok. Hukum pinjam pakai. Saya punya tanah, nggak saya pakai. Kalau ada yang kenal, ngomong, bisa. Ya sudah, kamu kelola. Tapi tanahnya jangan diambil ya. Kamu kelola, hasilnya ambil kamu. Saudara, itu namanya pinjam pakai. Jadi tanahnya milik dia, saya kerjakan, hasilnya buat saya. Tapi tanahnya jangan diambil katanya. Tidak memberikan tanahnya. Jadi dia berusaha, saudara. Dia berusaha untuk menolong orang-orang ini. Mengajarinya berkebun.
dia liput pakai YouTube, ada gunanya YouTube, tersebar sampai ke luar negeri. Ada orang luar negeri yang kemudian bilang, ini tak belikan tanah aja lah, kata tanah di Kalimantan kan tidak terlalu mahal, 80 juta bisa dapat 2.500-3.000 meter, belikan tanah, dibangunkan rumah. Saudara, dia bilang, saya tidak punya uang katanya, tapi ini bisa terjadi. Karena dia mau menolong sesama. Kenapa? Karena dia mencintai orang-orang ini. Karena dia mengasihi orang-orang ini. Jadi siapa yang bisa mengasihi, menolong? Semua orang Kristen harus bisa. Namanya revival. Ya toh? Pantas dengan tindakannya. Ngerti revival? Revival itu kebangunan rohani. Pantas dengan tindakannya. Gak punya uang, bisa saja berbuat. Ini saya mau cerita di antara kita sendiri. Ada orang miskin di antara kita ini. Udah meninggal orangnya. Kecelakaan patah kakinya. Pengobatannya dulu belum ada BPJS. Saya juga pusing. Apa yang mesti dilakukan? Ada orang miskin lain di situ yang bilang gini, Om, di Bandung saya tahu ada sinsai yang bisa mengobati dengan baik. Saya pikir sinsai, kalau sinsai bukan dukun, sinsai itu biasanya memang yang suka kuntau, ya betul, cueng, kungfu ya, itu mengobati tulang patah itu cepat, betul toh? Jadi murid-murid yang patah tulangnya diobati sendiri dan sembuh. Saya bilang, iya, tapi saya tidak punya dana Om. Ya sudah nggak apa-apa, saya bilang. Saya kasih dia dana, dia berangkat ke Bandung. Pulang dari Bandung, dia adakan perhitungan sama saya. Om, transport segini, makannya sini, sampai di sini segini, sisanya kembali ke saya. Bilang, enggak usah, saya bilang, itu kan memang sudah dikasih. Dia bilang gini, enggak Om, saya mau nolong orang, bukan mau cari keuntungan. Dia berangkat lagi, tetap dia polanya begitu. Sampai akhirnya orang ini sembuh. Ini kan kemurahan hati. Dia korban waktu, bukan untuk cari keuntungan, tapi untuk menolong sesamanya, anggota jemaat yang sedang ditimpa musibah. Tolong. Jadi kita sudah praktek. Ada yang sudah praktek, ada yang belum. Yang masih bilang, aduh saya tidak punya apa-apa, apa yang saya mau tolong? Lihatan sebelahmu itu, mungkin ada yang perlu ditolong sama dia. Ya. Kalaupun juga orang itu tidak dikenal, itu sama manusia. Tidak punya apa-apa, memang tidak harus menolong murah hati itu dengan apa-apa, dengan duit gitu. Malam minggu, 2 minggu yang lalu kali. Telepon di rumah itu telepon istri saya. Kalau telepon saya hampir tidak pernah berdering. Teleponnya istri saya itu berdering. Sudah lewat tengah malam. Diangkat. Ya, hamba Tuhan ya. Kalau ditelepon, jangan nggak diangkat terus kalau ditanya ada tegur. HP-nya lagi dicas. Dicas nggak dicas, HP-nya harus nyala. Namanya hamba Tuhan. Ya. Dicas nggak dicas harus nyala HP-nya. Namanya juga hamba Tuhan. Nah, lewat tengah malam dia ditelepon. Lalu karena ngomong dia keluar, jadi nggak ganggu saya telepon. Saya tahu tapi saya pura-pura nggak tahu, tidur terus. Sampai hampir jam 2, belum masuk lagi. Saya masih dengar di depan saya turun, ada apa Mas? Ya, ya sudah. Nggak lama dia masuk. Terus dia cerita, orang curhat katanya. Siapa? Saya pikir anggota jemaat. Dari pulau lain, saudara. Dari pulau lain. Belum pernah ketemu muka. Curhat ke istri saya. Karena masalah besar. Cerita, nangis berjam-jam. Ya. Udah tidur. Pagi-pagi baru bangun, nyambung lagi di situ. Ya didengarkan. Saudara, kemurahan hati bukan berarti harus keluar uang. Memberikan perhatian kepada curhatnya orang, itu juga kemurahan hati. Mengorbankan waktu tidurnya kan. Harusnya tidur di melek. Dan memberikan nasihat. Jadi sebetulnya, tidak perlu punya uang untuk murah hati. Tidak perlu punya uang untuk hidup berkemurahan hati. Yang penting adalah punya iman. Iman yang hidup. Yang taat pada perintah Tuhan. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Di satu channel saya tulis gitu,
Ada yang komen, pendeta penipu katanya. Kenapa? Mana ada orang bisa murah hati seperti Bapa di surga murah hati. Dia tidak punya pemahaman. Dia tidak punya pemahaman. Tuhan Yesus memerintahkan karena kita bisa. Karena kita sudah menerima kemurahan hati Bapa. Murah hati. Dengan apa yang kita miliki. Punya tenaga, kasih tenaga. Punya perhatian, beri perhatian. Ya, bisa mendoakan, doakan. Semuanya dengan satu hal. Karena aku mengasihi kamu. Mengasihi sesama manusia. Saya harap ini saudara belajar. Ya, murah hatilah. Jangan pernah bilang karena saya masih miskin, belum banyak masalah, saya tidak bisa murah hati. Ngomong gini jadi saya ingat ini. Tahun yang lalu kalau nggak salah di EGT, America Got Talent, ada seorang perempuan menyanyi It's Okay, tahu ya? It's okay, it's okay, it's okay gitu ya. Nah mungkin sudah tahu, mungkin tidak tahu. Dia sedang menderita sakit kanker parah. Sampai ke liver dan ke ini. Si juri bilang, tapi mukamu gembira katanya. Kamu tuh parah keadaan, tapi mukamu gembira. Maka dia bilang, untuk gembira adalah keputusan. Tidak perlu menunggu sampai hidupmu mudah, tanpa masalah untuk bergembira. Itu keputusanmu. Dan saya mau rubah. Untuk kemurahan hati, tidak perlu menunggu saudara tidak punya masalah. Tidak perlu menunggu saudara hidupnya santai, berkelimpahan untuk bisa berkemurahan. Saudara ditebus oleh kemurahan Tuhan. Murah hati seperti Bapamu yang di surga murah hati. Karena mengasihi sesama manusia. Itu filantropis. Mengasihi sesama manusia, karena itu aku murah hati kepadamu. Oke, lanjut slide berikutnya. Dengan menggunakan, sorry, ini lewat saya, malah itu betul. Dengan tidak jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, matikan. Ya, saudara, kadang-kadang kita berbuat baik jadi malas. Kenapa? Banyak orang jadi malas berbuat baik. Kenapa? Karena yang ditolong tidak tahu terima kasih. Jadi jemu. Ya, lanjutkan. Berbuat baik, yaitu menolong sesama, belum tentu menggembirakan. Ada saja orang-orang yang sudah ditolong tapi tidak tahu berterima kasih, atau malah memfitnah atau berbuat jahat pada diri kita. Maka dari itu Paulus mengatakan untuk tidak jemu, tidak kapok dalam berbuat baik dan menolong sesama. Jangan sampai hanya karena satu oknum kita menjadi takut untuk berbuat baik kepada sesama yang lain. Ya, matikan. Ya, saudara. Ada saja orang yang menjengkelkan setelah ditolong, memfitnah, menjelek-jelekan. Ada orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi ini tidak boleh membuat kita menjadi malas berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Dan kalau kamu tidak jemu, kamu akan menuai pada waktunya. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa yang dituai? Kemurahan. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang datang ke rumah. Waktu saya masih praktek, saya kira dia pasien. Saya di Cirebon 40 tahun ya, 39 tahun. Kurang lebih 37-38 tahun yang lalu lah. Datang ke rumah, dan dia bilang, masuk ke praktek, sakit apa? Enggak, tidak sakit. Terus dia cerita, saya seorang evangelis katanya. Oh iya, saya bilang. Terus istri saya melahirkan. Terus sekarang sama bidan anaknya tidak boleh bawa keluar dari rumah bersalin. Kenapa? Karena saya tidak punya utang untuk bayar, dia bilang. Tolong dokter, kalau dokter bisa nolong katanya. Saya tidak kenal dia, atau kenal sepintas lalu saja. Saya lihat. Rasanya ya pantas kalau ditolong. Jadi akhirnya saya buka laci praktek saya, seadanya uang di situ saya hitung, sejumlah yang dia perlukan pas. Semuanya itu pas dengan yang dia perlukan, saya kasih ke dia. Nih, kamu bawa, tebus anakmu.
Sudah saya lupakan sebetulnya. Tapi sekarang saya ingat belakangan saya ingat. Lalu saudara-saudara, apa dia berterima kasih? Saya nggak tahu. Yang pasti, sejak anak itu dibawa pulang dari bidan, sejak lahir dibawa pulang dari bidan, sampai hari ini saya belum pernah ketemu anak itu. Artinya, setelah kalau memang anak itu ada, keluar dari bidan, ya, dia nggak datang dokter, ini anaknya, terima kasih ya. Enggak datang. Menunjukkan anaknya nggak pernah, kalau hidup sekarang anaknya sudah umur berapa, 30, di atas 35 tahun. Saudara, tapi ini kan tidak boleh menghentikan orang untuk berbuat baik. Kamu akan menuai pada waktunya. Dan ternyata saya menuai. Kenapa? Tahun 2016-2017 yang lalu saya sakit parah. Berbulan-bulan. Saya tahu biaya yang dikeluarkan itu besar sekali. Sampai sebetulnya saya harus jual rumah untuk pengobatan waktu itu. Harus jual rumah. Tapi enggak kejadian segitu. Enggak kejadian. Sebab apa? Ada orang yang berkemurahan hati kepada saya. Siapa? Saudara-saudara. Ya, saudara bermurah hati pada saya dan juga banyak orang lain di luar sana. Saya di rumah sakit itu melihat, aduh, istri saya sebentar-sebentar bawa dompet keluar. Mesti bayar ini, mesti bayar itu. Saya bilang ini uang keluarnya uang kayak air mengalir ini. Sakitnya parah. Satu kaplet namanya Sivox, 1 biji 1.100.000. 1 biji. Tinggal dikalikan berapa hari, berapa kali kan setiap harinya. Tapi dia keluar uang, terus keluar uang kayak air mengalir tapi enggak habis-habis. Dan akhirnya saya pulang, saya bilang, oh puji Tuhan. Saya menerima banyak kemurahan hati dari jemaat maupun dari orang-orang di luar jemaat. Ya, dari jemaat maupun orang-orang di luar jemaat. Saya menerima banyak kemurahan hati. Ada tuaian pada waktunya. Nolong orang sakit. Pada waktu kamu sakit, kamu ditolong. Ya, saudara-saudara. Jangan bosan ya. Ayat tadi bilang, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Camkan ini, slide berikutnya. Dengan menggunakan setiap kesempatan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Slide berikutnya. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir atau hidup orang lain berakhir. Oleh karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita pakai untuk menolong sesama. Ada masanya kita akan berpulang ke rumah Tuhan atau orang yang akan Anda tolong sudah tidak bersama lagi dengan Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk menabur kasih dan kebaikan, karena pada saatnya Anda akan menuai kebaikan. Jika kita tidak menjadi lemah atau kapok berbuat baik. Saudara, kesempatan untuk berbuat baik, berkemurahan tidak terjadi setiap hari. Dan tidak terjadi selamanya. Ada satu saat sampai kepada satu titik di mana kita nggak bisa berbuat baik lagi. Kenapa? Orang yang harusnya kita tolong, udah ditolong orang lain, kita kehilangan kesempatan. Atau ya kemungkinan kalau dibilang yang paling buruk, kalau dibilang ya mestinya itu kemungkinan paling baik, kita sudah pulang ke rumah Bapa dan nggak bisa berbuat baik lagi, toh? Atau orang yang mau kita tolong keburu mati. Saudara, kapan kita harus berbuat baik? Ya sekarang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berbuat baik dengan keberadaan saudara. Lakukan sesuatu sesuai dengan yang saudara bisa. Karena ada hasilnya. Pada waktu memberikan jangan mikir hasilnya, kasih sajalah. Ya, kasih sajalah. Saudara mendengarkan orang waktu menangis. Suatu saat saudara menangis pun ada yang mempedulikan. Ada hasilnya pasti. Ada hasilnya pasti. Slide terakhir. Ingat janji Tuhan ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemuliaan.
kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Siapa yang beroleh kemurahan? Siapa? Siapa? Orang yang murah hati. Siapa yang beroleh kemurahan? Orang yang murah hati. Kalau saudara murah hati, jangan takut, tidak ada yang mempedulikan saudara. Tapi kalau saudara tak pernah murah hati, maka saudara bisa bilang gini, saya itu susah, tidak ada orang yang nolong saya. Doa juga Tuhan tidak dengar. Kenapa? Memang selamanya dia medit. Ya, medit perhatian, apalagi medit uang. Ya, perhatian aja medit, apalagi uang. Memang dia medit. Tapi kalau orang punya kemurahan hati, dia pasti akan mendapatkan kemurahan. Tuhan berkati saudara. Kita sekarang masuk dalam perjamuan kudus.